Sama-sama katakan dengan saya, Yesus Sang Pembebas. Yesus Sang Pembebas. Bilang kanan kirinya, hidup lo udah bebas belum dari utang? Udah bebas belum? Colek gitu. Udah bebas belum hidup lo? Saudara, salah satu tujuan Yesus datang ke dunia adalah Dia ingin membebaskan hidup kita dari segala belenggu dan penjajahan. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus ingin bebaskan saya dari segala belenggu dan penjajahan. Udah direkam? Ulangi, sama-sama katakan dengan saya, Yesus ingin membebaskan saya dari segala belenggu dan penjajahan. Kitab Kejadian pasal pertama dikatakan dengan jelas Bapak Ibu Saudara bahwa saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk berkuasa. Saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk berotoritas. Memenuhi bumi dan menaklukkan segala yang ada di bumi ini. Kejadian pasal pertama ayat 28 dikatakan dengan jelas. Manusia beranak cuculah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu semua. Artinya di dalam firman Tuhan tersebut Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya as a Christian, as a son of God, kita diciptakan dengan kemerdekaan dan juga dengan kebebasan. Saudara, kalau kita bicara tentang kebebasan, ada dua pribadi yang akan memberikan kita kebebasan. Pribadi yang pertama adalah pribadi Tuhan. Dia memberikan kebebasan tanpa ada keterikatan di dalamnya, tanpa ada penjajahan di dalamnya. Dan kebebasan yang Tuhan berikan bagi hidup kita lebih cenderung menuntun kita untuk tunduk, hormat, patuh atas segala kebenaran firman-Nya. Tetapi saudara, kita membaca dalam firman Tuhan bahwa iblis dari mulanya menginginkan posisi untuk sama menjadi seperti Tuhan. Jadi apa yang Tuhan lakukan, iblis juga akan coba lakukan. Tuhan memberikan manusia free will, tapi iblis juga ingin memberikan manusia free will. Saya kasih contoh buat Bapak Ibu Saudara. Saya minjem Pak Eko. Maju Pak Eko. Saya minjem Ibu Yayu, boleh ya Bu? Alah, contohnya harus yang bagus-bagus lah. Pak Eko di sini. Bu Yayu boleh di sebelah sini. Di sebelah kiri saya. Saya pinjam siapa lagi ya, saya lihat-lihat dulu nih. Nah, karena Pak Edi matanya udah tegang, Pak Edi saya pilih. Ayo sini kok. Matanya dia udah begini duluan saudara, belum dipilih matanya udah begini duluan. Ya udah, itu mengisyaratkan berarti dia minta dipilih, sini kok Edi. Saudara dengerin baik-baik, pada mulanya sebelah sini, sebelah Bu Yayu. Tuhan itu menciptakan saudara dan saya dengan kebebasan. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan menciptakan saya dengan kebebasan dan dengan kemerdekaan. Karena keputusan yang salah, sama-sama katakan dengan saya, keputusan yang salah. Belum semua, keputusan yang salah. Saya belajar firman Tuhan karena keputusan yang salah, menggunakan kehendak bebas yang salah. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, yang tadinya manusia berotoritas jadi kehilangan otoritas. Yang tadinya berkuasa jadi gak punya kuasa. Setuju Bapak Ibu Saudara? Karena salah dalam menggunakan kehendak bebas, Tuhan bilang semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya. Asal jangan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nanti kamu akan mati. Tapi bukan hanya Tuhan yang ingin memberikan kebebasan, iblis juga ingin memberikan kebebasan. Saya minta contoh ya. Jo. Sini Jo. Bila engkau tak besertaku. Jadi saudara harus, ini analogi saudara supaya paham ya. Makanya saya minta waktu kalau telat diizinkan dikit supaya saya jelasin tuh saudara tuh nerimo di sini dan melakukannya. Kalau Tuhan itu kasih kita kemerdekaan benar-benar merdeka. Benar-benar bebas. Tujuan kemerdekaan dan kebebasan yang Tuhan berikan untuk kemuliaan namanya. Dan kemerdekaan yang Tuhan berikan itu di dalamnya mengandung hikmat, kebijaksanaan, marifat, roh takut akannya. Tapi yang iblis berikan kemerdekaannya adalah seperti
umpama yang saya akan berikan kepada saudara. Ini saya contohkan narkoba saudara ya. Oke? Laki-laki ini satu nih yang tampan ini narkoba. Bu Yayu sini, Bu Yayu nggak usah takut Bu Yayu, tenang Bu Yayu. Ini hadirat Tuhan Bu Yayu, sini. Di sini nggak, Bu Yayu bukan Ko Edi, situ aja Ko Edi, tenang aja. Bu Yayu sini. Nah oke. Ini wanita. Jangan gemeteran Bu Yayu, tenang. Ini wanita. Pinjem ya Cek, mamamu ya. Koko nggak akan ambil. Ya ilah Koko. Dan ini harta duniawi saudara. Sesuai wajahnya. Wajah cuan. Amin dong Ko. Amin ya. Tiba-tiba katakanlah saya iblis. Saya setan saudara. Ini manusia. Manusia itu Bapak Ibu Saudara rasa ingin taunya tinggi. Betul gak? Rasa maunya itu tinggi. Mau ini, mau itu, mau begini, mau begitu. Saya betul gak Bapak Ibu Saudara? Manusia adalah makhluk yang paling gak bisa dilarang. Contohnya itu Adam. Betul? Tuhan udah kasih larangan nih, jangan ya Adam. Yang lain kamu boleh ambil lah. Tapi yang itu please jangan. Karena keputusan yang salah dalam menggunakan kehendak bebas, akhirnya iblis tawarkan namanya kebebasan saudara. Ingat ya, lihat matanya semua tajam-tajam ya. Saya setan, ini manusia. Saya iblis, saya pegang tangan manusia. Ini ABG nih Bapak Ibu, ababil, ABG labil. Umur berapa kamu Jo? 14. Lagi mateng-matengnya. Lagi mateng-matengnya. Kira-kira Jojo kalau ngeliat orang ngerokok ada pertanyaan nggak? Karena takut ada sama bapaknya di situ. Ngerokok itu rasanya apa sih ya? Mabok itu rasanya apa sih ya? Pasti akan ada, tenang Jo, jangan gemeteran Jo. Pasti akan ada yang namanya rasa ingin tahu ya Bapak Ibu ya. Dan kalau sampai ada rasa ingin tahu, disitulah bumbu celah pintu untuk iblis masuk ke dalam rayuan setan itu. Kayaknya ditato itu enak ya, keren ya, gaya ya, ini ya. Kayaknya cinta pria sama pria, wanita sama wanita kayaknya keren ya, enak ya. Bebas ya, kalau papa mama kan jangan begini, jangan begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, betul nggak Bapak Ibu? Tiba-tiba di sini ada narkoba, di sini ada rokok, di sini ada tato saudara. Iblis akan kasih, nih cobain. Waktu si Jojo mulai coba rokok, tato, narkoboy, he's feel free. Seakan-akan dia merasa tapi saudara dengar baik-baik. Waktu dia dikasih kebebasan sama setan, tangannya gak bebas. Tangan kanannya tetap dipegang sama setan. Makanya ada yang namanya namanya ada yang oleh karenanya ada yang namanya keterbelenggu. Betul gak? Di satu sisi dia diberikan kebebasan untuk memakai narkoba, ngerokok, sampai dia berani bilang hidup gua, apa urusannya sama elo? Yang pakai narkoba kan gua, I'm fly. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Tapi tangan kirinya dipegang sama setan. Kadang Tuhan lagi mau ngomong lewat orang tua, Dek, jangan ngerokok, nanti sakit paru-paru. Mama mulutnya bawel kayak setan. Kan itu rokok duit dari gaji gue Ma. Betul gak? Tuhan lagi ngomong loh lewat orang tua loh. Jangan, nanti kalau ngerokok nyusahin. Nyusahin apa? Mama tuh udah tua nyusahin. Jalan aja udah gemeteran. Emang orang kalau lagi dipegang setan tangannya begitu saudara. Dia bebas melakukan narkoba. Tiba-tiba Jojo main TikTok saudara, buka. Nah saya bingung, saya tanya sama istri saya, kenapa sih perempuan sekarang demen banget umbar-umbar? Kenapa gitu cewek-cewek, please answer me. Ngapain sih lo umbar-umbar aurat lo? Emang lo gak kepengen nikah baik-baik?
Jadi perempuan itu harganya harus mahal, jangan murahan. Amin. Perempuan, halo? Jangan laki-laki, amin. Orang perempuan kok laki-laki yang ngomong amin. Harus punya harga diri. Waktu nge-scroll TikTok, birahinya pasti naik sebagai laki-laki normal, betul? Iblis juga akan tawarkan, oh lu mau ngesek, Jo? Gampang ini ada. Akhirnya Jojo mulai terjelembab dengan hal kebebasan yang kedua, melakukan seks before married. Dia akan ngerasa bebas, dia akan ngerasa wah ini hidup ya, baru ternyata hidup ya. Padahal jauh di hatinya dia sedang terikat dalam. Halo? Saya benar gak Bapak Ibu? Ini 2 poin ini udah saya alami nih, narkoboy dan perempuan. Saya udah cobain. Dan manusia kan kepingin ya, sini Jo. Gak ada takut-takutnya sama setan dia. Manusia kan juga pengen punya duit. Betul gak Bapak Ibu? Pengen punya mobil, ganti iPhone 16 Pro Max. Karena saya udah lama pakai Nokia 6220. Gila lo hidup zaman Flintstone kali ya. Tiba-tiba ada uang di sana Bapak Ibu. Uang yang bukan miliknya dia. Udah ambil aja, sikat aja, urusan dosa sama belakangan. Udah jual aja diri lo ke engkau-engkau yang ganteng tuh, lihat tuh. Namanya engkau Edi, dia pengusaha beras. Kalau pagi usaha beras, malam usaha gabah. Akhirnya mulai jual diri ke sini, asal punya handphone, asal punya apartemen, asal punya mobil, tuh langsung disambut memang. Emang laki-laki hidung belang nih si Ko Edi ini. Oh canda ya saudara ya. Nah saudara, dengan kebebasan yang Jojo terima, uang halal haram yang penting saya punya duit, saya punya apartemen, saya punya segalanya. Yang penting saya bisa seks before married, yang penting saya pakai narkoba. Dia pikir dia bebas. Justru sebaliknya dia terjelembab dalam dan gak bisa keluar dari sana. Percaya gak sama saya saudara? Betul gak ini Bapak Ibu? Orang yang biasa ngambil uang orang, curi uang orang, itu gak bisa keluar dengan gampang saudara, gak bisa. Orang yang pernah seks before married, untuk keluar dari sana gak mudah. Saya pernah terjebak di sana. Makanya ada orang yang bikin tato ingin nambah tato lagi. Nambah lagi, kok bisa? Dia ngerasa dia bebas, padahal dia terikat saudara. Orang minum mabuk, saya pergi ke Manado, ulang tahun minum. Ucapan syukur minum, orang meninggal minum. Ucapan apa lagi? Bapak diangkat jadi RT, semua minum. Tuhan Yesus Kristus. Minggu yang lalu Bapak Ibu saya ada di Ambon. KKR anak muda ada sekitar 500 anak muda di sana. Semua tuh dimerdekakan Tuhan. Ngelawan orang tua itu kayaknya bebas gitu. Aduh saya gak mau dengar mulut mama papa. Kampungan, ketinggalan zaman, norak. Saudara, Tuhan mau bebaskan kita. Salah satu tujuan Yesus adalah dia ingin bebaskan kita. Dipindahkan. Kamu kan tadinya orang berkuasa, berotoritas, keren. Kamu gak usah jual diri ke sana, kamu udah punya dunia ini, betul gak? Firman kan bilang, kuasailah bumi. Asal jangan malas, kalau kamu kerja ada bagian kamu dari upah kerja itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus mau lepaskan manusia, lepaskan saudara dan saya dari 3 keterikatan ini saudara. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan, silakan duduk. Nah makanya firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, Lukas 4 ayat 18 sampai 19 dikatakan demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah saudara, ada 2 cara bagaimana hidup kita bisa dibebaskan dari segala keterikatan yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, kalau saudara ingin bebas, saudara pastikan saudara datang hanya kepada Yesus.
Sama-sama katakan dengan saya harus datang kepada Yesus. Dunia hanya bisa memberikan banyak tawaran, tapi dunia tidak bisa memberikan jawaban. Yesus dengan gamblang saudara berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Anak-anak muda yang terikat porno, yang terikat onani, yang terikat seks bebas, orang tua juga bisa jadi terikat di dalamnya. Kalau saudara terbiasa memukul istri, memaki-maki istri, membentak-bentak istri, menjadi pria yang suka pukul perempuan, nggak ada cara lain, saudara nggak bisa dihipnoterapi, saudara nggak bisa ikut yoga, saudara harus datang sama Yesus. Karena saudara, kalau handphone kita rusak, kalau handphone kita nggak benar, kita harus datang ke store yang benar, store yang asli. Katakan amin. Betul nggak Bapak Ibu? Kira-kira bisa nggak store yang lain membenarkan handphone? Bisa, tapi kurang sempurna, kurang garansinya. Saudara dan saya harus datang kepada Yesus. Kalau saudara keterikatan dengan hal-hal buruk apapun, mulut saudara jahat, suka ngomongin orang, suka maki-maki orang, sebentar-sebentar monyet, sebentar-sebentar bangsat, sebentar-sebentar anjing lo, babi lo, gua bunuh lo, dan lain sebagainya. Jawabannya cuma saudara datang sama Yesus. Kalau saudara gak datang sama Yesus, saudara seperti orang Kristen zombie. Saudara pergi ke gereja tiap minggu, tapi kelakuan saudara masih terikat. Jiwa dan roh saudara masih terikat. Makanya gak heran saudara ada banyak pelayan Tuhan itu jatuh. Gak bisa lepas dari perzinahan, gak bisa lepas dari seks, gak bisa lepas dari kekerasan. Dia getol melayani Tuhan, dia taat melayani Tuhan, tapi dia terikat Bapak Ibu Saudara. Dia terikat, dia gak bisa merdeka. Justru dia terhilang dalam hadirat dan rumah Tuhan. Harusnya saudara, kita yang sudah melayani Tuhan, kita peluk Yesus erat-erat. Kita jalan sama Yesus. Kita bilang sama Yesus, Yesus, hidup saya ini terikat. Saya kasar sama istri. Saya kurang ngajar sama suami. Saya gak benar sama anak-anak saya. Saya suka chatting-chatting porno. Saya suka kasih umpan-umpan foto pap kepada pria-pria. Stop it. Saudara akan semakin terikat. Saya pakai narkoba dari 11 tahun Bapak Ibu. Sampai 18 tahun. Saya pikir saya bebas. Ternyata saya terikat. Saya mulai tidur dengan perempuan dari umur 11-12 tahun sampai 18 tahun. Saya pikir saya bebas. Ternyata saya terikat. Waktu saya bikin tato di dengkul saya Bapak Ibu Saudara, satu-satunya tato yang saya bikin dengan sadar adalah tato salib. Saya pikir saya rohani, ternyata saya terikat. Hampir saya nambah. Tapi puji Tuhan saya udah datang kepada Yesus terlebih dahulu. Sama-sama katakan dengan saya harus datang sama Yesus. Karena untuk melepaskan segala keterikatan gak mudah. Sama-sama katakan dengan saya gak mudah. Bu, saya mau tanya sama ibu. Ibu gak ngomong sehari aja bisa gak bu? Gak ngoceh gitu. Diam kayak wowo gitu, diam gitu. Bisa gak? Bisa gak gak marahin anak sehari? Itu kepala kayaknya gatel ya, banyak kutunya ya. Kayak mau pecah gitu. Gak bisa saudara, saudara harus datang sama Yesus. Gak ada jalan lain, saudara gak bisa ikut terapi, ikut yoga langsung terus terbang setengah langit gitu. Udah. Saudara yang ingin lepas rokok, saudara harus datang sama Yesus. Saudara gak bisa cuma makan permen icip-icip. Kenapa makan permen? Biar gak ngerokok. Gak bisa. Harus datang kepada Yesus. Colek kanan kirinya, datang sama Yesus. Yang kedua saudara, caranya bagaimana hidup kita dapat terbebas dari segala belenggu itu. Izinkan Yesus datang kepada hidupmu. Tadi yang pertama kita datang sama Yesus. Yang kedua kita mengizinkan. Karena ada banyak orang ingin dipulihkan, disembuhkan, diberkati Tuhan. Tapi dia gak pernah mau izinin itu terjadi. Kenapa kamu gak bisa lepas dari seks? Karena kamu gak ngizinin. Karena kamu pikir seks is good for my flesh. Makanya kalau ngelihat cewek begini matanya saudara. Boleh juga nih barang pelayan Tuhan loh. Tapi matanya berandalan saudara. Saudara harus izinin, sama seperti ayat ini, Yohanes 5 ayat 6.
Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, mau nggak kamu sembuh? Berarti ada dua, yang satu kita datang aktif, yang kedua kita buka hati kita untuk Yesus datang sama kita. Kamu mau nggak pekerjaan? Kamu mau nggak diberkati? Kamu mau nggak dibebaskan? Kamu mau nggak dipulihkan? Betul saudara. Ada orang tuh sering nolak nasihat karena orangnya nggak mau terima nasihat. Orang-orang kayak gitu, belakangnya nyesel. Ini contohnya saya, orang yang sering nolak nasihat. Nolak nasihat dari orang tua, dari pimpinan, dari gembala. Nyesel ujungnya saudara. Kalau udah nyesel baru nangis-nangis. Telat, sama-sama katakan dengan saya, telat. Harganya kemahalan. Ada jemaat senyum-senyum. Kok dia tahu ya? Kok dia tahu ya? Izinkan Yesus memulihkan keuangan kita. Udah tahu mulut saudara bahaya seperti pisau belati kalau ngomong. Monyet tuh orang, anjing tuh orang. Saudara gak bisa ikut terapi bacot, gak bisa. Les terapi bacot. 1 bulan mulut jadi normal, jadi sopan, jadi gak bisa. Izinkan Tuhan, Tuhan ini mulut ini kan dari Tuhan. Tolong Tuhan, ubahkan Tuhan, supaya mulutku itu jadi berkat Tuhan. Day by day Tuhan akan pulihkan saudara. Amin. Saudara yang kebiasaan melihat film-film porno, perempuan-perempuan telanjang, izinkan Tuhan. Jangan malah bilang, Tuhan tahu hati saya, kesetanan lu. Orang Kristen sekarang ngumpetnya begitu, Tuhan tahu hati saya, gak apa-apa saya dihakimin banyak orang. Gak bisa. Saya mau tanya sama saudara, saudara mau datang ke gereja ini karena Tuhan lewat Pastor Verona, apa yang saudara lihat dari diri saya? Apa yang saudara lihat dari diri saya? Apa coba? Apa karena saya pendeta doang? Kalau saya pendeta tukang baku cuki gimana? Karena saya anggap kita semua udah dewasa. Kalau saya pendeta tapi saya makan uang haram terus bagaimana? Saudara masih mau datang ke sini gak? Pasti saudara tinggalin saya bukan? Ya saya gak bisa bilang Tuhan tahu hati saya, biar Tuhan yang menghakimi saya. Kesetanan loh. Benar saudara. Saudara harus berubah. Bagaimana caranya berubah? Ada dua. Datang sama Yesus atau Yesus yang datang sama kamu. Halo? Saya punya sahabat adik rohani namanya Randy Pangalila. Dia ingetin saya di mobil. Ren, saya tanya dia, kamu mau gak kalau saya pendetamu ini? Yang kamu bilang dengan sadar, gembalakan aku pastor. Kamu mau gak aku punya perempuan lain? Wah, sejak hari itu gue akan tinggalin lo pastor. Gue bilang bagus. Kamu mau gak gue mata duitan? Sejak hari itu gue tinggalin lo. Fair enough. Saya gak bisa berlindung di balik kata Tuhan, 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 tapi kelakuannya kayak hantu. Gak bisa. Dan saudara maafkan saya, saudara jangan pernah naif untuk tidak dihakimi. Saudara pasti akan dihakimi dan terhakimi. Ibu Elizabeth, oh shalom, doa-doain. Tapi kalau dia hari-harinya kasar, mulutnya jelek, pasti kelak itu akan muncul dan akan terhakimi. Halo saudara? Makanya saya kenapa kalau ngomong itu bebas. Pastor Verona kayak orang paling benar aja hidup. Gua udah gak terikat. Ngerti gak? Saya udah gak terikat saudara. Aku udah bebas. Aku udah gak melakukan itu lagi. Tanya istri saya, korek deh sama dia. Kalau manusia itu punya kesalahan ya wajar lah saudara. Tapi minimal kalau presentasinya dari 0 sampai 100, jangan sampai melewati 10% itu saudara. Saudara itu harus seperti serupa Kristus Yesus. Ini gak lagi sok suci, sok kudus. Kamu memang harus benar karena firman Tuhan katakan hiduplah benar sama seperti Yesus hidup benar. Klik selanjutnya saudara. Hal penting yang Yesus ingin bebaskan dari hidup orang percaya. Yang pertama, segala keterikatan dosa. Sama-sama katakan dengan saya, segala keterikatan saya. Segala sesuatu yang melenceng dari firman Tuhan itu dosa saudara. Walaupun ada banyak orang bilang, kan gak ada di ayatnya merokok itu dosa. Ada ayatnya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tempat Roh Kudus berdiam. Dulu saya juga sombongnya seperti itu. Coba tunjukin pendeta, mana ada ayat gak yang bilang saya gak boleh ngerokok? Tunjukin. Waktu saya baca ayat itu, tahukah kamu
bahwa hidupmu sudah ditebus dengan cara yang mahal, bukan dengan emas dan perak. Dari situ waktu saya mancing saudara, rokok saya buang. Saya punya hutang sama Tuhan. Dia ingin bebaskan dari keterikatan saya. Narkoba saya dibebaskan, seks bebas saya dibebaskan. Saudara boleh tanya sama istri saya, dari mulai saya pacaran 9 tahun dengan dia, kok lama banget Pak? Tanya tuh sama mertua saya, dia gak ngizinin. Sampai saya menikah 9 tahun, 18 tahun kami kenal. Tidak sekalipun saya pukul dia. Tidak sekalipun saya hajar dia, gak pernah. Anak saya usianya 8 tahun, sesalah-salahnya anak saya gak pernah saya pukul dia. Padahal almarhum papa saya itu tukang pukul saudara. Orang Ambon sumbunya pendek. Pastor Michelle itu korbannya. Setiap bikin salah, palanya disambit mangga segede gebong. Makanya agak oglek saudara. Ya orang Ambon gitu kan Michelle. Dan saya sudah dimerdekakan sama Tuhan. Saya sudah dimerdekakan. Saya bilang Tuhan, saya gak mau kayak almarhum papa saya. Yang sembarang pukul-pukul perempuan, maki-maki, dan lain sebagainya. Yang kedua saudara yang Tuhan ingin bebaskan dari kita yaitu sifat serakah dan kedagingan kita. Seringkali itu kita tuh serakah banget. Gak puas saudara. Ini yang Tuhan ingin bebaskan. Tuhan ambil dari hati kita. Makanya saudara saya punya warisan di Alor. Saya punya tanah warisan banyak saudara. Saya ini anak laki-laki terbesar. Saya bilang sama almarhum mama saya waktu mama saya masih hidup. Itu ada warisan tanah tuh di Alor, banyak, jual aja. Lumayan tuh duitnya. Lumayan. Saya bilang gak usah. Gak usah. Kasih aja keluarga yang di sana yang membutuhkan. Saya nanti urusan Tuhan. Tapi ada banyak orang gak mau. Ambil bego hari gini. Ambil. Kalau perlu ke pengadilan. Betul gak? Ambil, jangan mau, itu mah bego lo, munafik lo. Enggak, ambil. Saya tawarin adik saya yang cowok, kamu mau enggak? Enggak usah kak, kasih aja orang di kampung. Ada 2 kakak saya tuh cewek-cewek, kakak sama adik saya. Oh ini sayang nih, ambil ya, lu ambil aja kalau mau. Tapi kalau besok-besok ada sengketa, sengketa tanah, sengketa pengadilan, jangan bawa-bawa kami gak mau. Karena kami percaya berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahkannya. Tepuk tangan bagi Yesus. Jangan serakah. Sama-sama katakan dengan saya gak boleh serakah. Ada orang tuh serakahnya minta ampun. Serakah saudara. Hatinya rakus. Tamak saudara. Jangan. Kalau saudara udah dapat berkat dari Tuhan hari ini misalkan 8 juta, 9 juta. Walaupun ada peluang di sana untuk kita korupsi dan ambil hak orang. Jangan pernah ambil. Saudara akan terikat semakin dalam. Jangan. Gak apa-apa kita dibilang bego, tolol, sok munafik, sok kudus, sok suci. Aman itu saudara. Saudara gak akan terikat. Saudara gak akan terikat. Saya gak akan pernah berhenti ngomong di sini saudara. Saya gak pernah ambil uang saudara. Gak pernah saya ambil uang persembahan saudara. Gak pernah saya ambil uang perpuluhan saudara. Karena saya gak mau serakah. Itu bukan uang saya. Nanti persembahan yang saudara berikan, minggu depan perpuluhan saudara balikan. Itu bukan punya saya. Titik, gak pakai koma. Halo? Jangan ambil. Nanti Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Katakan amin. Amin. Jangan serakus. Jangan serakah. Jangan tamak saudara. Yang ketiga, yang ingin Tuhan ambil, bebaskan dari hidup kita adalah rasa benci dan dendam kita. Sama-sama katakan dengan saya gak mau bawa sampah. Belum semua, saya gak mau bawa sampah kemana-mana. Saudara, saya ini kan dianugerahkan Tuhan melayani kesembuhan dari 20 tahun yang lalu. Dari awal saya bertobat, compassion di hati saya itu mendoakan orang. Orang sakit, orang berbeban berat, itu compassion saya. It's my desire. Saudara tahu, salah satu yang membuat orang punya sakit, kanker, tumor, miom, dan lain sebagainya, itu dipicu karena dendam dan benci. Saya expert, saya berani bilang di mimbar Tuhan yang kudus ini, saya ahli di sana dalam mendoakan orang sakit. Saya ahli saudara. Karena saya dipersiapkan 20 tahun lebih untuk mendoakan orang sakit. Nggak ujuk-ujuk saya tiba-tiba jadi pendeta kesembuhan, enggak. Saya sudah dilatih 20 tahun.
Jadi kalau saya doain orang, saya ngelewatin satu. Saya tahu ini kepahitan, ini benci, ini dendam, dan lain sebagainya. Waktu di Ambon minggu yang lalu saudara, ada 2 anak saudara. Ada 2 anak yang teriak-teriakan. Aduh yang lucunya, karena pelayannya gak dilatih oleh Roh Kudus. Jadi kayak teater rohani saudara. Orang itu saudara kalau mau dilepaskan Tuhan, pasti punya manifestasi. Wah, pergi, gak mau, jangan. Kayak gitu kan, kalau orang didoain pelepasan kan. Nah itu saya tahu dia kerasukan setan kah, kejiwaan kah, dikerjain orang kah. Saya tahu bukan karena saya tahu. Saya tahu karena memang saya sudah 20 tahun dilatih Tuhan di sana. Semua pelayan Tuhan di sana, dalam nama Yesus, saya ikat dari kaki sampai kepala. Ikat, malaikat pegang kakinya, malaikat pegang mulutnya. Makin teriak dia, gak mau. Saya ngeliatin aja dari jauh. Saya liatin sambil saya nyanyi. Itu tuh, lebih dalam lagi. Saya sambil nyanyi di mimbar. Ku cinta kau Tuhan. Di sana ribut saudara. Di sini ada jemaat cowok, di sana jemaat cewek. Klepek-klepek gitu. Gak mau. Malaikat Tuhan ikat dia. Api Tuhan bakar. Terus udah, aku turun. Tuhan izin ya, ikut campur dikit aja. Abis berisik nih dua-duanya. Saya cuma bilang sama anak muda ini. Saya bilang bangun, peluk saya. Selesai gak teriak-teriakan. Lihat mata saya. Tapi gak saya kedipin gini ya. Lihat mata saya. Tuhan sayang kamu. Yang benar pastor, benar. Stop ya. Berubah hari ini. Saya doakan rebah langsung. Pak. Tinggal yang perempuan tuh satu. Mana kuntilanak satu saya bilang. Gak mau. Yang lucu pendoanya. Ikat malaikat, ikat mulutnya. Nah kalau mulutnya gak bisa ngomong dong. Gue bilang. Ikat, bakar. Udah kayak film Susana saudara. Bakar. Saya turun, saya bilang. Siapa namanya? Putri namanya. Siapa namanya Putri? Saya gendong. Dia bergaya saudara, bergaya. Putri, Tuhan sayang kamu ya. Udah cukup nangisnya. Iya pastor. Dalam hati gue yang tadi setengah jam dibohongin tuh pendeta-pendeta tuh. Yang bakar. Ikat malaikat. Nanti setelah selesai foto bareng pastor ya. Iya mau pastor, mau. Udah jam berisik ya. Shh. Itu saudara. Itu dua-dua korban benci. Korban dendam. Makanya jangan pernah bawa sampah kemanapun. Orang yang simpan benci, orang yang simpan dendam, itu sama seperti saudara bawa sampah ke kamar tidur saudara. Ngerti? Tapi saya sakit pak. Kumanan rasa sakit. Okay, I'm fine. I'm okay. Dibalas sama temennya, bego. Pendeta suka main TikTok tuh saudara. Jangan bawa dendam, amin. Siapa yang mau sehat? Salah satu penyakit itu datang dari dendam dan benci. Selain jaga makanan, pola tidur yang sehat, pola hidup yang sehat, jangan simpan dendam. Jangan simpan benci. Tapi saya udah dilecehin, ampunin. Tuhan kasih yang terbaik buat kamu. Ampunin saudara. Meskipun pengampunan itu gak mudah. Dan yang terakhir, yang ingin Yesus bebaskan adalah sifat dan hati kita yang keras. Sama-sama katakan dengan saya gak boleh keras kepala. Colek kanan kirinya. Lu kepala batu kan? Jangan keras kepala. Saya paling gedek kalau ngeliat, ya saya emang orangnya udah begini. Kalau udah A, gak bisa B. Saya orangnya Pak, kalau udah putih-putih gak bisa biru. Gue sih senyumin aja. Yang kayak begini ntar kalau lagi didoain tuh teriak-teriak tuh. Wah! Gak usah keras lah. Amin. Saya tuh dibentuk Tuhan
Tuhan tuh bilang, Verona jangan sombong, Verona jangan sombong, Verona. Saya tuh sombong saudara, sombong banget. Saya akui saya tuh pribadi yang sombong, saya. Tapi saya mau belajar, Tuhan, tunjukin sombongnya di mana. Tunjukin, jangan suka marah, jangan arogan, jangan begini. Makanya kalau mobil saya dikepot, diserempet, udah mau marah tuh, haleluya. I know it's not uneasy, but I can with you, Holy Spirit. It's not uneasy for me. Kadang-kadang gitu ya, mobil lagi diem diserempet orang, mau bilang, Tuhan berkati. God bless you. Yang penting selama malampir gak keluar saudara, ibu gembala saudara tuh. Jangan diem aja dong, lawan. Jadi cowok diem aja, waduh habis deh. Rusuh itu pasti keadaan. Gak apa-apa, hidup kita belajar, amin. Gak langsung tiba-tiba, kita lihat habis kita jadi orang baik. Berproses. Jangan sombong, Fer. Jangan arogan di jalan, diem gitu. Oh ya udah. Saya mulai belajar. Saya nggak mau keras. Rendah hati, Fer. Ketemu orang senyum, shalom gitu. Iya. Saya pernah turun dari sini, saudara, sama istri. Baru buka kaca. Verona ya? Mampus, gue bilang, dia tahu gue. Pakai pici, saudara, pakai peci, topinya orang Islam mau sembahyang. Pastor Verona ya? Iya, kok tahu? Tahu lah, orang sering nongol di TikTok. Mampus, gue bilang. Kok tahu? Iya. Aku udah follow loh. Aku Islam, Pak. Kok follow? Habis apa sih namanya? Membangun, Pak. Gak boleh kasar sama istri. Saya lakuin tuh, Pak. Aku bilang alhamdulillah. Untung gak ditambahin nih, Robil alamin. Sholat kita berdua. Nanya aja tuh istri saya tuh. Tuh Pi, lihat. Gak boleh sombong. Fair, harus rendah hati. Iya Tuhan. Koper bawa sendiri, jangan dibawain orang. Aduh, ribet amat dalam hati gua. Bawa sendiri, saudara. Ada jemaat salamin, iya shalom. Bau Tuhan peluk. Udah gue peluk aja walaupun badannya bau arem-arem lah ibu. Dalam hati minggu depan mandi ya. Kalau gak mandi gue cebur kolam baptisan loh bu. Banyak saudara saya ampun dah. Saya gak mau kerasin hati. Tapi ada banyak orang. Enggak, saya gak salah. Oh, Pastor William saksinya. Waktu saya banyak buat salah sama dia, Tuhan bilang, minta maaf sama dia. Saya telepon dia, William, sorry ya kalau saya salah, kalau saya maki-maki kamu, kalau saya ini Ibu Elizabeth. Kamu harus minta maaf sama Elizabeth di depan pendeta-pendeta, di depan gembala. Saya lakukan gak? Saya lakukan. Ada orang ngerasa, I am everything. Hati-hati loh, nanti bisa kayak si Putri loh, teriak-teriak. Saudara, siapa yang diberkati?